Baik, perkenalkan nama saya Jilidasti Bangosong dengan NIM 42122010887. Saya dari kelas Mekatronika C tadi, ya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk keperluan ujian tengah semester mata kuliah Computer Numerical Control atau CNC. Baik, di sini saya akan membuat praktik yang menginginkan eh, penggunaan CNC untuk membuat pemakanan kepada objek. Di sini dapat dilihat sendiri langsung bahwa objek yang diminta adalah dengan dimensi berikut ya. Kita tahu di sini bahwa eh, panjang pergerakan pertama adalah 35 cm, kemudian melakukan pemotongan arc atau melengkung dengan jari-jari 15 cm. Kemudian lanjut lagi, kemudian melakukan pemakanan dalam 10 cm jari-jarinya. Begitupun nanti bergerak ke bawah, lalu melakukan chamfer atau irisan sebesar 10 cm masing-masing untuk lebar dan panjang, dan kemudian kembali 40. Ini dapat kita lihat 35 cm dengan 15 berarti panjang totalnya 50 dan lebarnya juga 50, yang mana kita tahu kan. Tapi sebelum kita masuk ke situ, boleh langsung kita buat dimensi yang diinginkan, yakni panjangnya 50. Kemudian, oh iya, untuk tingginya ukurannya adalah 17 cm, dari mana kita lihatnya adalah dari 15, ya, 15 cm ditambah 2 cm pemakanannya, jadi totalnya ada 17. Diminta menggunakan flat and mill untuk apa namanya, maaf, flat and mill nya 8 mm dengan pemakanan Z per 0,5 mm. Baik, ke 50, 17, ini juga 50. Langsung diokekan saja. Setelah itu langsung kita ke workpiece clamp untuk menaikkan tingginya sehingga bisa diproses nantinya dengan mudah. Ini untuk proses pemakanan. Lalu mesin operation, kita tentukan spindle-nya, mohon maaf, spindle ya. Ini kita akan menggunakan spindle yang tadi, flat dengan diameter 8 mm langsung saja. Panjangnya 100 untuk ukuran umum. Oke. Langsung kita tambahkan untuk magazine dan ini. Oke. Baik, dapat dilihat ya setelah kita tambahkan di sini spindle-nya. Sekarang kita akan menempatkan pada titik 0. Ini udah kita atur tadi dengan spindle, langsung saja ke repetition. Ya, di sebelah kiri sini. Bagaimana tadi repetition? Kita ulangi. Caranya adalah berikut. Ya, di workpiece setup, klik repetition di bawah. Baik, langsung otomatis dapat dilihat dia sudah berada di sebelah kiri bawah dari objek ya, objek yang diminta. Lalu sekarang kita akan mengatur reference point-nya, jog-nya. Kita akan melakukan kalkulasi. Langsung saja kita jog dulu, kemudian kita lakukan pada workspace. Kita akan letakkan atau kita akan masukkan kepada G54 untuk library-nya. Select sudah G54, langsung kalkulasi yang X. Ya, terdapat kursi 4 Y. Di sini G54 harusnya min 225, langsung kita calculate. Begitu juga untuk yang Z, kita langsung calculate saja 163. Semuanya telah dikalkulasi. Kita lihat di work offset telah berubah ya, min 425, min 225, dan min 163. Lalu kita coba keluar lagi dari measure workpiece. Sudah kita ubah untuk posisinya 1 dan 3. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ke program manager, dan kita akan membuat program main dan subroutine. Di sini saya telah
membuat, tapi untuk memudahkan kita bisa buat sama-sama saja. Oke, kita juga hapus untuk rutin. New, tambahkan program min, klik saja min, ya min. Oke. Nah, lalu kita ke program manager lagi. Kita buat program subrutinnya untuk menambahkan r.spf. Di subrutin nantinya kita akan membuat program mengenai langkah-langkah prosesnya nanti. Baik, bagaimana pertamanya kita membuatnya? Oh, maaf. Jadi langkah pertama sesuai gambaran, kita akan mengarahkan spindle untuk memotong atau meletakkan makanan ke atas, ya. Y-nya saja yang berubah, X-nya tidak. Tapi kita harus mengatur juga offsetnya nanti. Baik, sepertinya perlu login dulu. Tunggu. Baik, maaf ada sedikit kesalahan tadi pada saat login ke aplikasinya. Di sini saya tidak menggunakan aplikasi dari Autodesk, saya menggunakan Onshape karena saya sendiri di laptop belum berlangganan ya untuk Autodesk. Dan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, berikut yang ini, ya, ini. Ini adalah area asli daripada permintaan pada bentuk hasil potongannya, dimensi potongan. Sementara yang di atasnya atau yang ini, ya, dan lebihnya adalah hasil offset dari handmill 8 mm yang kita gunakan sebagai apa namanya, spindle ya. Sehingga patut untuk kita ketahui bahwa yang ini telah ditambahkan 4 mm pada setiap bagian ujung. Baik, pertama yang kita lakukan adalah meletakkan dari posisi ini, ya. Kita lihat dari sini, dari posisi asli awal benda ke bagian sini. Oh, mohon maaf. Kita langsung saja memfokuskan dia ke potongan pertama pada proses pemakanan arc. Di sini dengan Y-nya 54 ya. Sementara untuk X ukurannya adalah ya, jadi langsung kepada potongan arc-nya aja. Nah, di sini X-nya 11 cm lumayan. Oh ya, dari maaf, tapi kita tambahkan lagi dengan offset sebelahnya, jadinya 15 ya, karena kita tambah 4 jadi 15 semuanya. Langsung kita masukkan pada program di 2 ya, untuk pemakanan pertama sama di 2 X-nya tadi 15, 11 di offset 4, kemudian Y-nya 54 ya. Kemudian di sini I-nya adalah 19, dari mana kita lihatnya? Nih, artinya 19 ya. 15 adalah tanpa offset, 19 tanpa offset 4 cm. Kenapa kita pakai offset 4 cm? Agar handmill bersih memakan objek sesuai dengan permintaan. Ya, jadi 4 mm telah dieliminasi dari spindle. I-nya 19, J0. Lalu dari mana I19 dan J0? Apartnya I15 berarti pergeseran ini kan titik tengah ya, titik tengahnya. Baik, melanjutkan yang tadi saya sampaikan, dari mana kita mendapat 19 cm sebagai jari-jarinya, yaitu adalah 15 cm perubahan dari titik ini ke titik ini ya. Nah, dapat kita lihat bahwa yang berubah hanya
eh, X-nya saja yang berpindah ke titik tengah ya, maksudnya dari ke titik tengah, bukan ke sini ya, tapi ke titik tengah dari jari-jarinya ya, dari titik tengah. Maka I itu mewakili X, I-nya itu adalah 19 ya dengan offset 4, sementara Y-nya ke titik tengah itu tidak ada atau 0 ya. Nah, sementara untuk koordinat ini itu nanti beda lagi setelahnya. Jadi kita langsung masukkan saja I19 Y0, lalu kita tambahkan kedua, nanti dari sini, oh mohon maaf, dari sini ke sini ya, setelah ditulis nantinya berarti 25 ditambah 25 cm ke sini ditambah 15 ya, dari sini sampai di ujung, jadinya 25 tambah 15, oh mohon maaf, 25 tambah dari, kita mau ke ini ya, 44, mohon maaf, X nya 44, 25 tambah 19 ya, 19 misalnya ditambah offset 4. Baik, berarti langsung saja G1 X 44, G2 karena jenis pemakanannya beda ya, kemudian Y nya 54, Y nya 54 ya, dapat Y nya 54 ya. Pas. Lalu nanti ke bawah dia langsung saja ke X44 Y50 ya. Kita lakukan sedikit offset biar pemotongannya lebih smooth. Kemudian untuk nantinya setelah 44 dan 50, langsung kita buat G3 X50 Y44 I6 J0 ya. Dari mana angka ini semua? Nah, G3 itu adalah fungsi pemakanan yang sama seperti G2, tetapi anti clockwise ya, berlawanan jarum jam. Nah, nantinya dari sini ke sini berarti kita ingin titik akhirnya itu ada di sebelah sini. Coba kita lihat, ada sumbu Y, berarti ada 44 untuk Y-nya, untuk X-nya 54. Jadi kebalikan yang tadi 44,54, kalau yang ini sama, oh sorry, ini yang tadi ya 50 dan 40, 4 Y-nya 50. Kenapa 50? Karena kita potong titik potongan offset. Kemudian ada tambahan lagi, oh ya, kenapa I-nya 6? Yaitu jaraknya, yang saya sampaikan tadi, jarak antara titik tengah ya, tengah ini ke sini, yaitu dari ini ke sini itu 6 cm ya, dari offset ke titik tengah awal. Jadi dari situlah pemakanan 6 cm. Lanjut saja ya. Langsung kita buat G1 X54 Y44, kemudian G1 X54 Y6, G1 X40 Y-4, offsetnya turun 4, makanan dasar X-4 Y-4, baru M17.
Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai X54 dan Y44, sama saja seperti yang tadi. Pertama, X44 itu ada posisi ini. Jadi keluar. Ya, ini 54, kemudian ini adalah yang Y-nya itu 6. Jadi kenapa Y-nya 6? Yaitu adalah jarak dari titik utama ke nih, turunan sebelum nanti dicontoh. Itu adalah 6 cm. Jadi disitulah angka 6-nya. Kemudian 54 sama 44 tadi itu ada di sini. Ujung akhir dari ini 54. 44 ini 54 ya. Adalah ujung akhir dari potongan yang berlawanan arah jarum jam tadi. Dia muncul terus. Oke. Nah, udah ketahui ya, Y6-nya. Kemudian X40 adalah ini X40 dari sini ya, tapi Y-nya di min 4 karena dia offset mundur sedikit. Langsung ke kiri. Yaitu X min 4 Y min 4 pastinya. Ini dari titik nol. Langsung kita simpan aja dulu Y50. Ya, jadi kita ulangi saja. Yang pertamanya itu pergerakan potongan ke sini, program kedua lurus ke sini, ya. Program ketiga pemakanan 50, jadi dia turun dulu, ya, sedikit di smooth, kemudian ke ujung itu ada program yang ini, ya, program yang kelima, yaitu ini, Y54, X54 Y44 turun ke sini, yang Y6 langsung ke sini, Y-4 X40 langsung, ya. Begitu untuk rutin dari ya, dimensi yang diinginkan. Langsung kita ke program manager. Ada satu lagi program yang harus kita isi, yaitu program utama. Kita telah mengisi program rutinnya, langsung kita masukkan ke program utama. Tadi kita simpan di G54, kemudian G90. Artinya kita melakukannya secara absolut, tidak increment ya. Kita tidak lanjutin dari basis koordinat yang sebelumnya, melainkan kita mulai lagi dari titik nol. Mulai dari titik nol ya. Baik, di sini langsung kita masukkan saja G1 ya, pemotongan awal GX-4 Y35 Z-0,5. Apa itu X-4? X-4 adalah X-4 adalah potongan dari sini. Pertama X-4 dan Y-nya 35. Ya, X-nya min 4, Y-nya 35. Nah, jadi kasih potong langsung dari ini. Sudah, X-4 Y35. Langsung kita panggil program rutin tadi sub R, langsung kita buat G1. Masih sama X-4 Y35. Ya, ini untuk awal pengulangan setiap program. Ya, ini hanya untuk awal pengulangan setiap program karena di sini diminta per 0,5 mili, sehingga setelah 0,5 kita buat 1. Ya, dia hanya mengeksekusi program yang tadi kita buat di subrutin. Sisanya di main itu adalah pengulangan ya, pengulangan programnya saja. Di 35 Z 1,5 dan 1,5 dan satu lagi rutin 1 X-4 Y35 Z-2, baru sudah semua masuk rutin terakhir, baru kita M30 ya, akhir dari program kecantikan program. Begitu untuk program main. Jadi programnya hanya berisi mengenai pengulangan dari awal setiap repetisi saja ya. Di sini kita masukkan koordinat awal karena tadi di program rutin kita hanya berfokus kepada tahapan-tahapan atau. Baik, saya hentikan video biar prosesnya sedikit lebih cepat ya, berfungsi ya. Ya, dapat dilihat beginilah untuk gambarannya. Baik, kenapa ada tersisa pemotongan di sini? Karena
Handmill 8 mm itu tidak cukup luas atau tidak cukup lebar. Aduh, tidak salah. Tidak cukup lebar untuk memotong bagian ujung. Kita bisa lakukan pemotongan dengan melakukan 2 kali proses, 2 kali pemakanan, ya, sehingga nanti pemakanan program pada pemakanan kedua berfokus pada ya, pemotongan ujung yang tersisa. Nah, sekarang kita coba lihat saja langsung di dimension. Measure distance. Alright. Okay. Measure distance. Alright. Baik, bisa kita lihat ya pengukuran dari sini ke sini tepat 35 sesuai dengan permintaan dengan jari-jari 15. Sementara dari sini ke sini 25. Ya, ada sedikit miss sepertinya dari sini ke sini karena art atas itu butuh penambahan, kemudian ada penambahan perubahan. Dia tidak exact di angka 10 cm kalau nggak salah, tapi ada tambahan 1, berapanya. Yang kita dapatkan harusnya kan 30 ya, ini 31,940. Ada sedikit tambahan, ini 40 jadi kepotong dia 1,3 cm. Cukup permakan, tapi sayangnya Onshape tidak bisa menyediakan. Mungkin di video-video lain dari teman-teman yang lain ketemu angka pas agar ya mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Baik, berikut mengenai ujian saya, praktik saya. Semoga penonton dapat memahami mengenai konsep dasar CNC dengan baik. Terima kasih.